Beasiswa LPDP bukan hanya sekedar tentang pergi ke luar negeri, tapi ia juga tentang keberanian bermimpi, tentang keputusan untuk meninggalkan zona nyaman, dan tentang janji untuk membawa pulang sebuah pengetahuan. Banyak anak muda Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, namun terhalang oleh satu kata, biaya. Disinilah negara hadir melalui beasiswa LPDP, sebuah ikhtiar besar untuk menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia. Hari ini kita tidak akan hanya membahas tentang cara lolos LPDP, tetapi kita juga akan bahas tentang cerita di balik perjuangan, tentang jatuh bangun, dan tentang yakin dan ragu, serta tentang mimpi yang menemukan jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LP2M Spotlight. Podcast kali ini bertajuk tentang raih beasiswa LPDP luar negeri bersama saya, Kafkafa Alvinuri. Baik pemirsa, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Kak Jani Nabila SPD. Beliau adalah alumni UINSA yang sedang melanjutkan studi ke luar negeri. Apa kabarnya Kak Jani hari ini? Hai, kabar baik. Alhamdulillah ya. Oke Kak Jani, langsung saja ya tanpa banyak kata. Kak Jani, sebelum kita membahas tentang LPDP dan luar negeri, saya ingin mundur selangkah. Saya ingin bertanya, siapa sih sebenarnya Kak Jani sebelum beasiswa itu datang? Apakah mimpi terbesar kakak saat itu? Dan apakah kakak sudah menargetkan beasiswa ke luar negeri itu? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan pembukanya. Perkenalkan, saya Jani Nabila, alumni dari Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan alhamdulillah saat ini saya telah lolos beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama yang didanai oleh LPDP. Khususnya saya diterima untuk melanjutkan Master of Education di Monash University, Australia. Nah, untuk persiapan melanjutkan S2 itu saya mulai dari semester 5, jadi tidak semerta-merta mendadak saat saya lulus di tahun 2025 ini, tapi saya sudah persiapkan sejak sekitar 2024 atau 2023, seperti merancang negara mana yang ingin saya pilih yang sesuai dengan bidang saya, dan juga kampus mana yang mempunyai jurusan dan spesialisasi yang sesuai dengan minat saya, serta beasiswa mana saja sih yang disediakan oleh Indonesia maupun pemerintah luar negeri. Gitu. Berarti kakak udah punya pandangan nih, dari semester 5 udah menyiapkan untuk ke Monash University itu. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan, apa saja sih yang sebenarnya harus dipersiapkan atau diwajibkan saat menyiapkan pemberkasan untuk tes beasiswa itu? Mungkin mulai dari dokumen, esai, atau hal-hal kecil yang mungkin sering diremehkan nih. Oke, ya. Pertanyaan yang sangat-sangat penting karena beasiswa Indonesia Bangkit itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu seleksi administrasi, tahap kedua skolastik, dan tahap ketiga itu wawancara. Nah, tahap yang pertama administrasi itu kadang banyak banget peserta yang meremehkan karena mungkin dianggap cuma dokumen. Nah, padahal itu sangat krusial karena banyak sekali pendaftar yang gugur di tahap pertama ini. Nah, contoh untuk S2 luar negeri khususnya, pertama itu persyaratan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Mungkin karena saya kemarin menggunakan pengantar bahasa Inggris, jadi untuk minimal persyaratannya itu TOEFL ITP 500, kemudian kalau pakai IELTS juga bisa minimal 6. Tapi di sini juga ada yang bahasa Arab yang seperti TOEFL gitu bisa dilampirkan. Dan dokumen yang lainnya itu ada ijazah. Jadi memang harus sudah lulus, tidak bisa memakai SKL untuk BIB yang tahun kemarin. Dan kemudian berikutnya ada transkrip nilai, kemudian ada dokumen-dokumen penunjang lainnya, seperti misalnya ada esai yang sangat penting. Nah, esai ini sangat krusial karena pembuatannya itu kan tidak bisa mendadak ya. Kita harus menjelaskan mengapa kita harus S2 dengan beasiswa Indonesia Bangkit, apa urgensi bidang kita, kemudian nanti rencana kontribusinya bagaimana, dan memastikan kita kembali ke Indonesia. Nah, itu kalau dari saran saya pribadi harus banyak sekali diskusi dengan
dengan award di tahun sebelumnya untuk meminta feedback, koreksi. Dan saya kemarin juga beruntung karena banyak sekali dosen-dosen dari Prodi Pendidikan Matematika yang membantu koreksi esai saya, seperti Bu Sutini, Prof. Kusairi. Beliau selalu mensupport saya, dan juga ada harus membuat rencana studi atau rencana tesis untuk S2. Nah, di sini juga perlu konsultasi dengan dosen-dosen dari prodi kita. Jadi juga penting ya teman-teman untuk membangun relasi hubungan yang baik dengan dosen-dosen kita. Beliau akan memberikan saran, beliau juga bisa memberikan feedback, oh ini nih sepertinya tahun depan bidang ini akan sangat bermanfaat. Nah, itu bisa kita dapatkan feedbacknya, tanya-tanya ke dosen. Kemarin juga Prof. Thohir, dekan dari FTK juga membantu saya. Nah, ada hal lain juga yang sangat penting, seperti memastikan bahwa esai-esai tadi itu sesuai dengan jurusan atau kampus yang kita pilih. Misalkan kemarin ada 3 pilihan kampus yang bisa kita pilih saat mendaftar jika melalui jalur non-LOA. Jadi saya harus pastikan, oh Master of Education nih, apakah benar yang paling top atau yang sesuai itu di Monash University, atau kenapa nggak kampus yang lainnya. Jadi kita harus hati-hati dengan pilihan kita, karena nanti di wawancara juga akan ditanyai kenapa kok pilih kampus ini, jurusan ini, dan negara ini kenapa nggak negara yang lainnya. Jadi semuanya itu harus benar-benar dianalisis. Tapi kalau misalkan teman-teman itu mau pilih jalur yang lain, ada namanya jalur LOA. Dari awal itu teman-teman udah diterima di kampus tersebut, enak, nanti tinggal langsung pilih satu kampus itu aja. Tapi kalau misalkan belum punya LOA juga nggak apa-apa, nanti teman-teman punya kesempatan untuk memilih 3 kampus. Mungkin itu yang harus disiapkan. Oke, ternyata banyak sekali ya. Nah, tapi di antara dari banyaknya persyaratan itu, seperti itu, full IELTS, ijazah, transkripsi dan lain-lain, itu bagian mana nih yang menurut Kak Jani paling menguras emosi, tenaga, dan juga pikiran? Oke, terkait itu satu dokumen yang paling menyita waktu itu adalah esai motivasi diri. Seperti tadi, kalau saya pribadi menyiapkan esai itu merenungkan dari semester 5 atau semester 6-an. Dulu diawali ketika kebetulan semester 5 saya juga dapat beasiswa MOSMA dari Kementerian Agama juga yang ke Amerika. Di situ saya sudah mulai memikirkan apakah saya akan melanjutkan S2 ke Amerika lagi atau memilih negara lain dengan Master of Education, dengan minatnya di asesmen pendidikan. Nah, setelah saya analisis, diskusi dengan Prof. Kusairi, Prof. Thohir, dan beliau-beliau itu memberikan insight yang sangat bagus tentang Australia. Jadi akhirnya saya sudah mulai untuk memilih kampus mana ya yang dia itu silabus atau kurikulumnya punya mata kuliah sesuai dengan minat saya. Nah, setelah saya analisis, oh ternyata ada nih di Monash University yang bagus banget sesuai dengan minat saya. Nah, kalau sudah ketemu kampusnya, baru saya mulai membuat esai. Nah, membuat esai ini biasanya diawali dari 3 periode. Jadi nanti pembukaannya itu dari latar belakang kita, pengalamannya apa saja. Kita harus di esai itu harus hati-hati menulisnya. Kita ingin show up pengalaman kita, tapi tidak boleh terkesan sombong. Nah, jadi tone bahasanya itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi tipsnya untuk menulis esai itu show up, tapi kita harus menceritakan yang bagian kontribusinya. Apa sih pengalaman kita itu hubungannya dengan kontribusi ke depan. Nah, jadi bukan hanya menjelaskan seperti saya pernah ke Amerika, tapi apa hubungannya kamu ke Amerika yang sudah dipelajari itu apa untuk nanti masa depan kamu gitu. Nah, kemudian di bagian tengah-tengahnya itu biasanya kita menjelaskan kenapa memilih kampusnya, kenapa memilih negara itu. Dan kemudian di bagian akhir-akhir esai itu biasanya kita akan menjelaskan rencana kontribusi ke depannya dan memastikan kalau kita akan kembali ke Indonesia. Nah, kenapa ini kok bagian paling sulit? Karena dulu saat saya awal-awal membuat itu seperti krisis identitas gitu ya. Saya kayak bingung, saya sebaiknya itu ke negara mana? Atau saya mau ke kampus ini emang kenapa? Kenapa nggak ke yang lainnya aja? Nah, di situ melewati banyak diskusi
Kalau dari tips dari saya, yang pertama teman-teman bisa reach out lagi dosen-dosen dari UINSA atau dari kampus teman-teman. Yang kedua, harus sering-sering ngobrol sama awardee yang sebelumnya, tahun-tahun lalu. Kayak kita cari nih kakak-kakak senior awardee sebelumnya yang punya jurusan yang sama kayak kita. Dan tips yang ketiga ini opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa kayak booking lembaga atau ambil kursus di lembaga luar yang dia itu punya jasa konsultasi untuk memilih S2. Nah, di situ nanti banyak banget kayak kita dikasih insightful reading essay atau konsultasi pemilihan kampus, pemilihan jurusan gitu-gitu. Nah, kemudian di esai ini itu kenapa sangat penting, karena dia akan ada hubungannya sama wawancara. Jadi saat wawancara, panelis atau interviewnya itu akan menganalisis esai kita dan semua pertanyaan di wawancara itu berdasarkan yang kita tulis di esai. Jadi jangan sampai jadi bumerang gitu ya. Kadang ada cerita dari teman saya nih yang sebenarnya dia nulis esainya itu agak-agak terserah gitu ya, agak sedikit labil saat itu, dan akhirnya pas wawancara bingung, kenapa ya kok aku dulu milih ini. Nah, jadi dipastikan harus konsisten esainya dan memang kita benar-benar niat gitu untuk menulisnya. Oke. Oh, berarti part paling sulit itu emang di esai motivasi diri ya Kak ya, karena di situ diterangkan harus cukup detail dan mungkin sedikit rumit gitu ya. Mungkin serumit mempertahankan IPK. Betul. Ya, ngomong-ngomong tentang IPK Kak, apakah IPK itu sesuatu yang cukup penting untuk hal ini? Karena ada anggapan bahwa LPDP itu hanya untuk mereka yang IPK-nya sempurna. Jadi menurut Kakak seberapa penting sih nilai IPK atau akademik dibandingkan dengan visi dan kontribusi Kakak di sana? Oke, baik. Ngomong-ngomong soal IPK, sebenarnya kita nggak harus jadi perfect banget 4 gitu ya, kan mencekik gitu ya. Tapi kalau untuk menuruti syarat administrasi itu memang ada batas minimalnya. Seingatku kemarin minimal itu 3,5. Nah, jadi teman-teman nggak harus jadi perfeksionis banget mengejar IPK 4 sampai lulus gitu ya teman-teman. Cukup 3,5 itu sudah aman, sudah lolos administrasi. Tapi kalau mungkin lebih dari itu lebih bagus lagi. Nah, kalau kita membandingkan antara IPK dengan visi misi atau kontribusi, menurutku dua-duanya cukup penting dan balance, seimbang-seimbang aja. Karena kalau menurutku pribadi nih, IPK itu kan hal basic yang sebenarnya kita emang wajib gitu loh untuk menjaganya. Karena itu kan kewajiban akademik kita sebagai mahasiswa. Jadi kalau IPK-nya stabil atau oke, itu kan merefleksikan kita resisten dan juga kompetensi kita di bidang kita gitu. Dan untuk hal lainnya di luar IPK, tentu kita harus menyeimbangkan ya. Kayak dua-duanya nggak bisa kita bilang, oh ini yang lebih penting, ini nggak penting. Menurutku tidak bisa begitu. Dua-duanya harus balance. Seperti di luar IPK kita ada pengalaman organisasi atau pengabdian masyarakat yang lainnya. Contoh saat wawancara, kita memang tidak hanya diuji tentang seberapa pintar kita di IPK-nya atau di mata kuliah. Memang betul di wawancara itu kita tidak ditanya, misalkan aku dari pendidikan matematika nih, terus tiba-tiba pas wawancara aku disuruh ngerjain soal aljabar gitu kan, memang tidak. Cuman apa yang kita pelajari itu ada hubungannya pastinya. Kayak kemarin ada pertanyaan seputar tentang apa aja yang aku pelajari saat S1, mata kuliahnya itu nyambung nanti untuk S2. Nah, jadi misalkan aku S2-nya ambil asesmen pendidikan gitu ya, ada fokus di situ. Nah, itu bisa aku kaitkan dengan evaluasi pembelajaran matematika pas S1. Nah, kalau kita bisa menjelaskan, kita bisa memahami hubungannya kan enak tuh. Kita bisa membuktikan ke panelis, oh ya ternyata anak ini memang kompeten dan serius di bidang ini gitu. Dan itu saja memang tidak cukup nih, harus ada penguat lain. Kayak misal, oh anak ini apakah hanya kuliah saja atau belajar di kelas saja, apa sudah ada pengabdian masyarakat nih selama jadi mahasiswa kemarin atau sebelum daftar beasiswa. Nah, jadi kita harus menambahi value-value yang lain. Kayak di WINSA kita ada KKN internasional, KKN kolaborasi dan sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan, bisa diceritakan saat wawancara. Dulu waktu KKN kontribusinya apa saja, peran kita apa saja, manfaatnya apa saja. Nah, itu akan jadi poin plus. Kemudian
saat kita jadi mahasiswa barangkali teman-teman suka organisasi, nah itu juga bisa di-mention. Tapi saran saya sih mentionnya tuh bukan untuk show up menyombongkan diri ya. Misal kayak saya dulu ketua himpunan, saya begini. Nah itu nanti jatuhnya akan NPD. Nah tapi bagaimana kita bisa mengemas pengalaman kita itu ke bagian peran kita apa dan manfaatnya apa. Nah, jadi lebih fokus ke kontribusi kita saat di organisasi itu apa gitu, apa yang bisa kita pelajari. Nah, itu akan memberikan kesan yang baik saat wawancara gitu. Dan hal lainnya, kalau opsional menurut saya pribadi, pendaftar S2 itu kan kadang ada yang sudah bekerja, ada yang fresh graduate ya. Tapi kalau dari cerita pengalaman wawancara kemarin, orang-orang yang punya pengalaman bekerja itu akan lebih menguntungkan saat wawancara. Misal kemarin ditanya tentang apa urgensi saya untuk melanjutkan S2. Nah, itu bisa saya kaitkan dengan fenomena yang atau permasalahan yang saya temui saat bekerja. Nah, itu akan jadi poin plus. Jadi mungkin idealnya juga saya sempat diskusi sama awardee yang sebelumnya, at least 1 tahun atau 2 tahun sebelum kita melanjutkan beasiswa S2 itu kita punya pengalaman kerja dulu untuk bisa diceritakan atau juga untuk menjamin kita akan kembali lagi ke Indonesia melanjutkan pekerjaan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman fresh graduate juga bukan masalah, pasti bisa-bisa aja gitu. Baik, berarti keduanya harus balance ya Kak ya? Yes. Oke, terima kasih. Tapi Kak, di balik satu nama yang lolos LPDP, seringkali ada cerita yang tidak tertulis di pengumumannya, tentang gagal, tentang lelah, dan tentang bangkit secara diam-diam. Nah Kak Jani, banyak orang melihat kakak itu kan hasil akhirnya lolos LPDP ke luar negeri gitu kan. Nah tapi jarang yang tahu proses di baliknya. Nah boleh diceritakan saat berada di titik terendah, entah itu tentang gagal seleksi, tentang merasa tidak cukup mampu, atau lelah secara mental, apa yang membuat kakak tetap bertahan dan tidak berhenti mencoba? Oke, menarik sekali. Jadi memang sangat penting untuk di masa-masa ini tuh kita punya kepribadian yang resilience ya teman-teman. Kemampuan bertahan dalam hidup dan dari segala macam cobaan gonjang-ganjing yang ada di dunia ini, kita harus tetap bisa berdiri gitu ya. Nah, personally dari saya pribadi, kebetulan dulu itu saya kan juga anak KIPK ya, dan dulu itu saya juga dari keluarga yang kurang mampu atau dari menengah ke bawah gitu. Nah, dulu saat saya mosma itu sebenarnya juga sudah cukup diketahui, kayak ada liputan berita dari Kementerian Agama, karena saya dulu backgroundnya memang anak yatim atau sudah berpulang lama ya saya. Jadi saat itu saya pernah mengalami hampir putus sekolah waktu dari SD ke SMP. Itu sempat hampir tidak bisa lanjut sekolah karena tidak ada biaya. Nah, namun dari dulu saya selalu memastikan bahwa saya harus semangat, konsisten, karena kalau kita punya mimpi yang besar itu artinya harus sama dengan mengeluarkan effort atau usaha yang lebih besar lagi gitu ya kan. Karena kayaknya kalau kita cuman punya mimpi besar doang terus kita nggak ngapa-ngapain, sama aja kayak bohong gitu ya kan, ngomong kosong gitu ya. Jadi khususnya pas habis lulus S1 itu saya sempet krisis identitas seperti yang saya mention tadi, kayak bisa nggak ya aku langsung lanjut S2 atau harus kerja dulu nih, karena sebagai sandwich generation kan kita harus membagi penghasilan kita ke keluarga dan sejenisnya gitu. Nah, jadi waktu itu sempat bingung banget. Kalau didetailkan waktu itu di bulan-bulan tahun Februari 2025 sampai sekitar Agustus atau September itu saya biasanya mulai kerja ngajar di IB, UINSA itu kan jam 6 pagi ya masuk. Terus saya lanjut jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu di instansi luar kayak untuk sejenis bimbel UTBK gitu. Jadi kalau di total biasanya sehari-hari saya kerja itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ngajar, full ngajar, dan itu capek banget honestly, karena kita kan selain ngajar, di sisi lain kita harus membagi waktu buat nyiapin beasiswa. Kayak di seleksi ini ada skolastik, kita harus belajar lagi, terus kita harus bikin esai yang tadi, terus kita juga harus latihan wawancara dan belajar IELTS ya untuk bahasa Inggrisnya untuk daftar kampusnya. Jadi biasanya saya baru menyiapkan belajar itu setelah
pulang kerja, dimulai dari jam 9 malam atau di sela-sela istirahat. Nah, itu mungkin teman-teman pas kita upload story gitu ya, pas lolos beasiswa, mungkin yang dilihat sama orang-orang kan, widih, langsung fresh graduate, langsung lolos beasiswanya. Tidak semudah itu. Jadi ada banyak-banyak usaha banget yang di balik layar sangat jatuh bangun, gonjang-ganjing dan sebagainya. Karena memang untuk beasiswa memang fully funded, tapi proses buat dapat beasiswanya kan kita juga harus modal. Kayak kalau kita mau nilai skolastiknya bagus, bisa ambil les atau beli buku. Terus kalau mau wawancaranya bagus, kita bisa ambil kursus mock up wawancara. Terus kalau mau nilai IELTS-nya bagus, kita juga bisa booking untuk les IELTS gitu. Nah, itu kan kita harus mencari cuan ya pemirsa. Nah, kemudian hal-hal lain itu tentu kadang karena dari background saya, keluarga itu belum ada yang S1 atau saya bisa dibilang first generation yang untuk melanjutkan S1 bahkan S2. Jadi waktu itu kebingungan mencari mentor ya di keluarga. Aku harus diskusi dengan siapa untuk mempertimbangkan kampusnya, atau aku harus ngobrol sama siapa sih untuk tanya-tanya soal S2 ke luar negeri ini. Nah, tapi untungnya dosen-dosen dari UIN Sunan Ampel Surabaya itu sangat support banget sama mahasiswanya. Jadi saya bisa kadang-kadang langsung WA ke kaprodi saya, Bu Sutini, atau Prof Kusairi, dan juga dekan saya, Prof Thohir, untuk diskusi. Jadi mereka sudah seperti orang tua saya sendiri. Beliau-beliau sangat baik. Nah, itulah yang selama ini menjadi driver saya untuk memilih kampus dan sebagainya. Jadi semuanya aman walaupun banyak sekali gonjang-ganjing, tapi kita harus resilient, tetap bertahan. Jadi kalau ada masalah memuncak ataupun sangat klimaks, tidak apa-apa, santai saja gitu ya. Oke. Jadi kesuksesan memang selalu diperoleh dengan perjuangan yang luar biasa. Iya, Ya, Kak. Oke. Terakhir nih Kak, untuk mahasiswa dan anak muda Indonesia yang merasa tidak cukup pintar, tidak cukup mampu, dan tidak percaya diri untuk mendaftarkan diri mereka ke LPDP, apa satu kalimat yang ingin Kak sampaikan kepada mereka? Oke, baik. Saya sangat relate ya dengan pertanyaan itu karena pernah di fase itu juga, kayak saya mempertanyakan diri saya gitu, sebaiknya aku akan mendaftarkan tahun ini atau menunda nanti saja, atau sebenarnya aku layak atau tidak sih gitu. Nah, itu kan jawabannya teman-teman tidak tahu kalau tidak mencobanya ya kan. Nah, jadi ketika saya kemarin di fase meragukan diri saya sendiri, atau kadang juga insecure dengan kakak-kakak yang lain yang sama-sama mendaftar beasiswa di gelombang yang sama, itu saya ingat-ingat lagi kayak aku punya mimpi ini dengan kekuatan dan ambisi yang sebesar ini tuh nggak mungkin banget kalau nggak ada alasannya gitu. Jadi aku percaya kalau Tuhan itu ngedrive aku punya mimpi ini karena di masa depan aku bakal dapet itu gitu loh. Jadi aku selalu punya mindset bahwa ini tuh sebenarnya panggilan dari diri kita sendiri di masa depan. Kayak kenapa sih aku pengen banget ke Monash? Siapa tahu ternyata diriku di masa depan emang udah ada di Monash gitu. Nah, jadi kita sebenarnya dipanggil oleh diri kita dari masa depan untuk memperjuangkan mimpi kita yang di hari ini gitu. Baik, untuk pesannya berarti jangan pernah takut untuk mencoba ya Kak. Iya, betul. Baik, terima kasih Kak Jani untuk pesan yang sangat insightful ini. Baik pemirsa, pesan tersebut menjadi closing LP2M Spotlight kali ini. Saya Kafkafa Alfi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.